Nah, di sini Ibu akan kasih nama kalian video. Nah, disimak ya videonya, diperhatikan nanti kalian ada. Selamat datang di pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar. Nah, kalian simak videonya, nanti Ibu ada LKPD yang kalian isi secara kelompok. Kalau kalian nggak simak video ini, kalian nggak tahu jawabannya itu apa. Oke. Disimak ya, jangan ribut ya. Belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan seru kita. Sebelum kita memulai perjalanan seru kita, adik-adik harus tahu nih, setelah menonton video ini, nantinya peserta didik kelas 5 SD akan mampu mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia dan mengenali budaya dari daerah lain dengan benar. Adik-adik, keberagaman budaya di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan seru kita. Sebelum kita memulai perjalanan seru kita, adik-adik harus tahu nih, setelah menonton video ini, nantinya peserta didik kelas 5 SD akan mampu mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia dan mengenali budaya dari daerah lain dengan benar. Adik-adik, hari ini kita akan belajar beberapa budaya yang ada di Indonesia, antara lain rumah adat, tarian adat, pakaian adat, upacara adat, makanan khas daerah, dan juga alat musik daerah. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang terdapat dalam 38 provinsi. Wah, banyak sekali ya. Dan juga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena terdapat 17.504 pulau loh. Namun terdapat pulau terbesarnya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Saat ini kita masuk di budaya rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan identitas dan budaya suatu suku atau daerah. Rumah adat tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai filosofi, simbolis, dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Nah, contoh dari rumah adat yaitu rumah Baduy dari Provinsi Banten, rumah kebaya dari Provinsi DKI Jakarta, rumah Kasepuhan dari Provinsi Jawa Barat, rumah joglo dari Provinsi Jawa Tengah, dan rumah joglo dari Provinsi Jawa Timur. Budaya selanjutnya yang kita pelajari yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti upacara adat, perayaan, dan pernikahan. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari pakaian adat yaitu baju ulos dari Sumatera Utara, baju kurung dari Provinsi Riau, baju bundo kanduang dari Provinsi Sumatera Barat, baju kurung tanjung dari Provinsi Jambi, dan juga baju bodo dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, budaya yang kita pelajari yaitu tarian adat. Tarian adat seringkali menggambarkan cerita, legenda, atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat. Tarian adat adalah tarian tradisional yang diwariskan turun-temurun dan mencerminkan budaya, nilai, serta cerita dari suatu daerah. Setiap tarian adat memiliki gerakan, kostum, dan musik yang khas serta seringkali digunakan dalam upacara adat, perayaan, dan acara penting lainnya. Contoh dari tarian adat yaitu tari gantar dari Provinsi Kalimantan Barat, tari mandau dari Provinsi Kalimantan Tengah, tari baksa kembang dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan tari kancet ledo dari Kalimantan Timur. Sekarang kita masuk ke budaya makanan daerah. Makanan khas daerah adalah jenis makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu yang biasanya dibuat dengan resep dan bahan lokal yang unik. Setiap makanan khas memiliki rasa, aroma, dan bahan yang unik, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari makanan khas daerah yaitu empal gentong dari Provinsi Banten, kerak telur dari Provinsi DKI Jakarta, batagor dari Provinsi Jawa Barat, gudeg dari Provinsi Jawa Tengah, dan rawon dari Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu Nah, di sini tadi kan kamu udah nonton nih keberagaman budaya Indonesia. Dalam video ini udah dikasih tahu kan apa itu budaya, rumah adat, pakaian, tarian, makanan. Nah, tadi di sini belum dikasih tahu kan makanan khas Aceh itu apa? Jadi makanan khas Aceh itu adalah
kuenya ada kalau kuenya itu ada Tipan, Cekara, Rasida. Saya suka Tipan, Bu. Rasida, saya suka Rasida. Iya, suka Rasida. Enak ya Rasida kan? Dia ada bawa Rasida loh. Iya. Terus kalau untuk sayurannya itu di daerah Aceh itu ada yang namanya kuah pli. Siapa di sini yang suka makan kuah? Iya. Nah, kan tadi kita udah mendengar nih keberagaman budaya Indonesia. Terus kita akan mengenal keberagaman agama yang ada di Indonesia. Apa-apa aja ya mengenal keberagaman agama yang ada di Indonesia? Kulit yang tidak terhidrasi bisa terlihat kusam baru Nivea Intensive Moisture. Kulit berwarna lama, kulit lebih halus dan terawat. Terhidrasi, dipakai sepanjang hari. Lebih banyak semua kulit halus. It is for really Nivea is for skin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bibi Tu. Kali ini Bibi ingin menceritakan kepada teman-teman mengenai agama yang ada di Indonesia. Agama adalah cara kita berdoa kepada Tuhan, teman-teman. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Apa sajakah itu? Pertama, Islam. Kebanyakan warga Indonesia beragama Islam. Umat yang menjalankan agama Islam bernama Muslim. Dan tempat ibadah umat Muslim adalah masjid serta kitab sucinya bernama Al-Quran. Pemuka agama Islam disebut sebagai ulama. Kedua, Kristen Protestan. Pemeluk agama ini adalah terbanyak kedua di Indonesia. Tempat ibadah umat Kristen Protestan adalah gereja dengan kitab suci bernama Alkitab. Pemuka agama Kristen Protestan disebut sebagai pendeta. Ketiga, Kristen Katolik. Kristen Katolik dan Kristen Protestan memiliki kemiripan pada nama tempat ibadah, yaitu gereja dan juga kitab sucinya, yaitu Alkitab. Umatnya yang menjalankan agama Kristen Protestan dan Katolik pun juga disebut dengan Nasrani. Namun, pemuka agama Katolik disebut dengan pastor. Keempat, agama Hindu. Tempat ibadah umat Hindu adalah pura dan kitab sucinya bernama Veda. Pemuka agama Hindu disebut wanita atau pedanda. Apakah kamu tahu agama Hindu sudah ada di Indonesia sebelum Islam dan Kristen? Kelima, agama Buddha. Nama tempat ibadah umat Buddha adalah Wihara dan kitab sucinya bernama Tripitaka. Pemuka agama Buddha disebut sebagai biksu atau biksuni dan upasaka atau upasika. Sama seperti agama Hindu, agama Buddha sudah ada di Indonesia sebelum agama Islam dan Kristen. Keenam adalah Konghucu. Agama Konghucu adalah agama yang paling baru diakui di Indonesia. Nama tempat ibadahnya adalah Kleten dan nama kitab sucinya adalah Sisuji. Pemuka agama Konghucu antara lain Jiaoshen dan Shishi. Sudah ya, juga ya teman-teman. Namun, walau banyak agama di Indonesia, kita tetap. Nah, tadi kan udah dijelasin nih di video. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Yang pertama apa? Islam. Yang kedua? Kristen. Yang ketiga?
banyak budaya, terus berbeda-beda agama. Kita tuh nggak boleh saling-saling ngejek gitu. Misalnya Farah nih berteman sama orang agamanya Kristen, terus Farah bilang sama sepupu, aku malas lah berkawan sama dia agama Kristen. Karena kenapa? Dan jawab maksudnya, ya karena kalau aku berkawan sama dia, nanti aku nggak bisa makan makanan dia. Kata si Farah kayak gitu. Padahal nggak boleh. Walaupun kita kan nggak mau nih makan kadang satu piring sama mereka, kita nggak tahu mereka kadang makan apa gitu kan. Karena kan beda agama. Gitu. Nggak boleh kita tak berkawan sama dia, Farah. Nggak boleh kita nggak berkawan sama dia. Makanya aku suka kayak gitu. Ibu, tadi kan Putri bilang ada biksu tadi. Botak dia Nggak boleh kayak gitu, Putri. Putri nggak boleh kayak gitu. bisa main aja sama tadi. Ya Saya Allah. nih baik hati ya tadi. Marah nanti suami. Terus udah kayak gitu, misalnya nih kita punya kawan orang Jawa nih, terus nggak mau nih berkawan sama orang jangan orang Jawa, orang ini orang Batak Karo ya kan, orang Batak Karo nggak mau berkawan, nggak boleh kayak gitu. Kita bilang kayak gini kalau orang Batak tuh nggak ada tuh namanya kalau lagi ada pesta-pesta tuh makanan apa dibagi nggak boleh, kita nggak bisa kita bilang kita nggak boleh kayak gitu. Kita tuh kan misalnya kita pergi nih sama orang tuh pesta kan dikasih makanan kita hargai kita hargai walaupun nggak kita makan, tapi yang penting terima aja, jangan kita bilangin sampai di depan orangnya itu kayak gini, ih kok kayak gini ya punya orang tuh jorok kali itu sakit hati tuh orangnya. Kita bilang kayak gini, maaf ya saya orang Islam nggak bisa makan itu, boleh bu? Boleh, tapi kalau itu baik-baik kayak Jura bilang tadi boleh kayak gitu, tapi jangan langsung bilang ih nggak mau aku makan kayak gini kayak layak minat itu nggak boleh tuh itu namanya kita nggak menghargai teman kita yang berbudaya lain suku lain kayak gitu. Nah di sini kan ibu ada namanya indahnya keberagaman Indonesia. Nah, di sini kita tuh membiasakan diri untuk hidup rukun dengan berbagai perbedaan. Kayak tadi Ibu jelasin, kita harus hargai satu sama lain. Mau dia agama Kristen, Konghucu, Katolik, kita yang Islam, kita tetap menghargai mereka. Karena kalau kita nggak menghargai ini, misalnya kita nggak dihargai nih sama orang Kristen, sakit nggak? Sakit kan? Nanti kalau misalnya orang Kristen kayak gini, apa Islam tuh? Sholat 5 kali. Orang Islam tadi apa Kalau nggak pernah sholat, sakit hati nggak kan? Sakit kan? Makanya itu kita saling menghargai satu sama lain. Kita misalnya orang tuh, aku nggak bisa hari Minggu, aku harus ke gereja. Ya nggak apa-apa, nanti aja setengah hari ya kita pergi kayak gitu. Dan orang tuh pasti kalau misalnya hari Jumat nih ada kita yang lagi, nggak bisa di jam 12 aku sholat Jumat. Pasti mereka mau menghargai kita karena apa? Karena kita saling menghargai mereka. Nah, di sini ibu ada ice breaking. Udah bosan kan belajar kan? Jadi ibu di sini ada. Kami nggak bosen kok bu. Bosan di Jawa. Kami mau Di sini ada ice breaking. es. Berdiri nggak bu? Es krim mana bu? Es krim bu. Bentar ya. Oke bu. Jadi di sini ibu ada. Nah di sini ibu ada LKPD, tapi LKPD-nya itu dikerjakan di rumah ya. Oke, Bu. Berdiri kelompok. Nanti datang ke rumah Jura ada makan. Ya. Dari pembelajaran hari ini kita udah tahu nih apa sih yang kita pelajari hari ini. Nah, dari pembelajaran hari ini
membahas tentang perbedaan agama dan indahnya keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Jadi di sini kita udah tahu nih, kalau di Indonesia itu banyak agama, budaya, terus